Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurian Abdul Hakim, mahasiswi Stikes Widya Nusantara Palu semester 5. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang stroke non-hemoragi untuk memenuhi tugas yang diberikan. Langsung saja saya mulai dari anatomi fisiologi. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar atau yang disebut juga cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing bagian otak beserta fungsinya. Yang pertama, otak besar atau yang disebut juga cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Permukaan luar cerebrum disebut cerebral cortex. Bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Sementara bagian dalam cerebrum mengandung sel-sel saraf berselubung atau yang disebut mielin yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, lobus frontal atau bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual, seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, serta perencanaan. Yang kedua, yakni lobus parietal atau bagian atas, yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Lobus yang ketiga yakni lobus temporal atau bagian samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Yang terakhir yakni lobus occipital atau belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Yang kedua, otak kecil atau juga disebut cerebellum. Otak kecil terletak di bagian bawah otak besar, pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Bagian yang ketiga yakni batang otak atau juga disebut brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancaran yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengaturan gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Bagian penting otak lainnya, selain ketiga struktur utama di atas, terdapat bagian-bagian otak lainnya yang tidak kalah penting juga. Yang pertama, yaitu cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal berwarna bening dan jernih yang mengendalikan dan melindungi otak serta saraf tulang belakang. Selain itu, untuk melindungi otak dan saraf tulang belakang, cairan ini juga berfungsi untuk membawa nutrisi melalui darah ke otak, serta menghilangkan produk limbah atau sisa metabolisme dari otak.
Cairan cerebrospinal dihasilkan di bagian ventrikel otak. Banyaknya jumlah cairan ini dikendalikan oleh jaringan otak. Yang kedua, meninges. Meninges adalah lapisan atau membran tipis yang berfungsi menutupi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang. Ada 3 lapisan meninges, yaitu dura mater atau lapisan luar paling tebal, yang kedua lapisan arachnoid atau membran tengah dan tipis, dan yang terakhir pia mater atau lapisan dalam. Yang ketiga adalah corpus callosum. Corpus callosum adalah seikat serabut saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan kanan. Serabut saraf ini menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak tersebut. Yang keempat, talamus. Bagian ini merupakan struktur dari otak tengah yang memiliki 2 lobus atau 2 bagian. Talamus bertindak sebagai pemancaran untuk menghampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Yang kelima, hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur kecil yang berada di tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Yang keenam adalah kelenjar pituitari atau juga disebut kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah organ kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur dan merangsang kelenjar lain di tubuh untuk bekerja. Contoh kelenjar ini yang diatur oleh hipofisis adalah kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal. Hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar hipofisis yaitu prolaktin, oksitosin, LH, FSH, TSH, antidiuretik, dan hormon pertumbuhan. Yang ketujuh, ventrikel. Ventrikel adalah ruangan berisi cairan di dalam otak. Ada 4 ventrikel otak, yakni 2 ventrikel samping di belakang otak besar, di tengah otak, dan di belakang otak. Ventrikel saling terhubung satu sama lain oleh serangkaian tabung. Cairan di dalam ventrikel inilah yang disebut cairan cerebrospinal. Yang kedelapan yakni kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar kecil yang berada di ventrikel otak. Kelenjar ini berperan dalam perkembangan sistem reproduksi dan menghasilkan hormon melatonin yang memengaruhi pola tidur sehari-hari. Namun, di luar manfaat tersebut, fungsi kelenjar ini belum diketahui secara menyeluruh dan masih diteliti lebih lanjut. Yang kesembilan yakni saraf kranial. Terdapat 12 saraf kranial dengan fungsi spesifik di area kepala dan leher. Satu pasang saraf kranial pertama berada di dalam otak besar, sedangkan 11 pasang lainnya ada di batang otak. Fungsi saraf kranial antara lain mengendalikan pergerakan mata dan otot wajah, memengaruhi indera perasa dan pendengar, menjaga keseimbangan tubuh dan mengendalikan otot-otot dan kinerja organ di dalam tubuh. Yang ke-10, sistem limbik. Sistem ini berperan dalam mengendalikan amarah dan rasa takut serta memengaruhi daya ingat. Selanjutnya kita masuk di definisi. Stroke atau cedera cerebrovaskular adalah gangguan neurologi mendadak yang terjadi akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui sistem suplai arteri otak, menurut Slipia A. Prince 2006. Stroke non-hemoragin adalah sindroma klinik yang awalnya timbul mendadak, progresi cepat berupa defisit neurologis, vokal, dan global yang berlangsung 24 jam atau lebih dan langsung menimbul kematian yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik menurut Arif Monsjoer.
2000. Selanjutnya kita masuk ke aspek epidemiologi. Stroke merupakan penyebab utama kematian ketiga yang paling lazim setelah penyakit kardiovaskular di Amerika Serikat. Angka kematiannya mencapai 147.470 per tahun dengan biaya riset 46 juta US dollar setahun. Selain penyebab utama kematian, juga merupakan penyebab utama kecacatan. Pada keadaan berat pasien bahkan bisa menganggap serupa atau bahkan lebih berat dari kematian. Sementara pada yang ringan akan mampu menyebabkan penurunan status kesehatan pasien yang cukup memakna dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, etiologi atau penyebabnya. Penyebabnya di sini ada 3. Yang pertama, trombosis, bekuan cairan di dalam pembuluh darah otak. Yang kedua, embolisme cerebral atau bekuan darah atau material lain. Emboli merupakan 5-15% dari penyebab stroke. Dan yang terakhir, iskemia, penurunan aliran darah ke area otak. Selanjutnya kita masuk di patofisiologi. Suplai darah ke dalam otak dapat berupa pada gangguan vokal, yang yaitu trombus, emboli, pendarahan, dan spasme vaskular, atau oleh karena gangguan umum, hipoksia karena gangguan paru-paru dan jantung. Arteriosklerosis sering cenderung sebagai faktor penting terhadap otak. Trombus dapat berasal dari plak arteriosklerotik atau darah dalam beku pada area yang stenosis, di mana aliran darah akan lambat dan terjadi turbulensi. Jika aliran darah ke setiap bagian otak terhambat karena trombus dan embolus, maka mulai terjadi kekurangan O2 ke jaringan otak. Kekurangan selama 1 menit dapat menyebabkan nekrologis mikroskopis neuron area, kemudian disebut infarks. Selanjutnya, manifestasi klinis. Ada beberapa manifestasi klinis dari stroke non-hemoragik. Yang pertama, kehilangan motorik. Kedua, kehilangan komunikasi. Ketiga, gangguan persepsi. Keempat, kerusakan fungsi kognitif, parenthesia, atau terjadi pada sisi yang berlawanan. Kelima, disfungsi kandung kemih. Yang keenam, pengaruh terhadap status mental. Ketujuh, pengaruh secara fisik. Dan yang terakhir, pengaruh terhadap komunikasi. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi dari stroke non-hemoragik ini dapat dibagi berdasarkan manifestasi klinisnya dan proses patologisnya. Yang pertama, berdasarkan manifestasi klinisnya, ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, serangan iskemia sepintas dan atau transient iskemia attack atau disebut dengan TIA. Yang kedua, defisit neurologi iskemia sepintas atau reversible iskemia neurological deficit atau disebut juga RIND. Yang ketiga, stroke progresif atau disebut juga progressive stroke atau stroke in evaluasi. Yang terakhir adalah stroke complete atau complete stroke atau permanent stroke. Berdasarkan kausal, stroke non-hemoragik dibedakan menjadi 2. Yang pertama, stroke trombotik, dan yang kedua, stroke emboli non-trombotik. Selanjutnya, pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kontrol tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kedua, turunkan kolesterol dan lemak jenuh asupan. Yang ketiga, jangan merokok. Keempat, kontrol diabetes. Kelima, menjaga berat badan yang sehat. Keenam, berolahragalah secara teratur.
Ketujuh, kelola stres. Yang kedelapan, jangan meminum alkohol dalam jumlah yang sedang atau tidak sama sekali. Yang kesembilan, jangan menggunakan obat-obatan terlarang. Selanjutnya kita masuk di penata laksanaan. Penata laksanaan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama diuretika untuk menurunkan edema cerebral, yang kedua antikoagulan atau mencegah memberatnya trombosis dan embolisasi. Selanjutnya kita masuk di komplikasi. Setelah mengalami stroke, pasien mungkin akan mengalami komplikasi. Komplikasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan pertama, berhubungan dengan imobilisasi, yang kedua berhubungan dengan kerusakan otak, epilepsi, dan sakit kepala, yang ketiga hidrosepalus, dan yang terakhir berhubungan dengan paralisis. Terapi yang dapat diberikan kepada pasien berupa terapi komplementer. Yang pertama, pengukuran tekanan darah dilakukan sebelum dan sesudah melakukan terapi pijat kaki menggunakan lavender untuk mengetahui efektivitas dari terapi pijat kaki. Sebelum diberikan terapi pijat kaki, posisi diatur senyaman mungkin agar lebih rileks saat dilakukan pijat kaki. Yang kedua, pijat merupakan suatu teknik yang dapat memperlancarkan peredaran darah, memberi rasa rileks pada tubuh, menghilangkan stres, menghilangkan rasa lelah dan letih dengan melakukan tekanan pada titik-titik tertentu yang dapat memberikan rangsangan relaksasi yang mampu memperlancar aliran darah dan cairan tubuh pada bagian-bagian tubuh yang berhubungan dengan titik saraf yang dipijat. Selanjutnya kita masuk di pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dari stroke non-hemoragik ini yang pertama dilakukan untuk mengontrol faktor-faktor resiko yang dimiliki individu tetapi belum terkena stroke dengan cara melaksanakan gaya hidup sehat bebas stroke. Yang kedua, pencegahan sekundernya diberikan kepada penderita yang baru terkena atau terancam akan menderita stroke melalui diagnosis dini serta pemberian pengobatan yang cepat dan tepat untuk mencegah stroke berulang atau agar stroke tidak berlangsung menjadi kronis. Dan yang terakhir atau disebut juga pencegahan tersier dapat dilakukan dalam bentuk rehabilitasi fisik, mental, dan sosial. Rehabilitasi akan diberikan oleh tim yang terdiri dari dokter, perawat, ahli fisioterapi, ahli terapi bicara dan bahasa, ahli okular, dan petugas sosial dan peran serta keluarga. Selanjutnya yakni proses keperawatan secara teori. Yang kita kaji di sini yang pertama identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya pengkajian fokus. Yang pertama kita kaji yakni aktivitas dan istirahat. Menurut data subjektif, pasien kesulitan dalam beraktivitas, kelemahan, kehilangan sensasi, dan paralisis. Dan kedua, mudah lelah, kesulitan istirahat, nyeri, atau kejang otot. Menurut data objektif, perubahan tingkat kesadaran. Kedua, perubahan tonus otot, flaksit dan spatik, paralisis, kelemahan umum. Ya, dan yang terakhir gangguan penglihatan. Yang kedua, kita kaji sirkulasi. Menurut data subjektif, riwayat penyakit jantung, penyakit katup jantung, distremia, gagal jantung, endokarditis bakterial, dan polisitemia. Menurut data objektif yang didapat, hipertensi arterial. Yang kedua, distremia, perubahan EKG. Yang ketiga, pulpasi, kemungkinan bervariasi. Dan yang terakhir, denyut karotis, femoral arteri iliaka atau aorta abdominal. Yang ketiga, integritas ego. Menurut data subjektif, perasaan tidak berdaya, hilang harapan. Menurut data objektif,
emosi yang labil dan marah yang tidak tepat, kesedihan, kegembiraan. Yang kedua, kesulitan berekspresi diri. Yang keempat, eliminasi. Menurut data subjektif, yang pertama, inkontinensia, anuria. Yang kedua, distensi abdomen, kandung kemih sangat penuh, tidak adanya suara usus, ileus paralitis. Selanjutnya yang kita kaji kelima yakni respirasi. Data subjektif yang pertama, perokok, faktor resiko. Yang keenam yakni keamanan. Data objektifnya berupa motorik atau sensorik, masalah dengan penglihatan. Yang kedua, perubahan persepsi terhadap tubuh, kesulitan untuk melihat objek, hilang kesadaran terhadap bagian tubuh yang sakit. Yang ketiga, tidak mampu mengenali objek, warna, kata, dan wajah yang pernah dikenali. Keempat, gangguan berespon terhadap panas dan dingin, gangguan regulasi suhu tubuh. Dan yang terakhir, gangguan dalam memutuskan, perhatian sedikit terhadap keamanan, berkurangnya kesadaran. Dan yang kita kaji terakhir yakni interaksi sosial. Data objektifnya berupa problem berbicara, ketidakmampuan berkomunikasi. Dan diagnosa yang kita ambil, yang pertama, gangguan perfusi jaringan otot yang berhubungan dengan perdarahan intraserebral. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparese atau hemiplagia. Yang ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi darah otot. Intervensi keperawatan yang diambil, diagnosa gangguan perfusi jaringan otot yang berhubungan dengan pendarahan intraserebral. Yang pertama itu, intervensinya pertama berikan penjelasan kepada keluarga klien tentang sebab-sebab gangguan perfusi jaringan otot dan akibatnya. Kedua, anjurkan kepada klien untuk bed rest total. Yang ketiga, observasi dan catat tanda-tanda vital dan kelainan tekanan intrakranial tiap 2 jam. Yang keempat, berikan posisi kepala lebih tinggi 15-30 dengan letak jantung, beri bantal tipis. Yang kelima, anjurkan klien untuk menghindari batuk dan mengejan berlebihan. Yang keenam, ciptakan lingkungan yang tenang dan batasi pengunjung. Yang ketujuh, kolaborasikan dengan tim dokter dalam pemberian obat neuroprotektor. Dan rasionalnya yang pertama, keluarga lebih berpartisipasi dalam proses penyembuhan untuk mencegah pendarahan ulang. Yang kedua, mengetahui setiap perubahan yang terjadi pada klien secara dini dan untuk penempatan tindakan yang tepat. Yang ketiga, mengurangi tekanan arteri dengan meningkatkan drainage vena dan keempat, memperbaiki sirkulasi serebral. Yang kelima, batuk dan mengejan dapat meningkatkan tekanan intrakranial dan potensial terjadi pendarahan ulang.